Tapi kenapa salurannya mengalami cedera seperti ini, aku pun dan dokter tidak tahu. Ya Allah, ini benar-benar ujian dari Allah gitu. Ujian untuk berjuang untuk positif hamil gitu. Selama 3 bulan Mas Alan suntik hormon, kemudian kembalilah kita ke dokter androlog lagi dan cek sperma lagi dan lagi. Kualitas sperma Mas Alan naik pesat, itu melebihi standar dan sangat bagus. Artinya memang, Mas Alan itu bukan kelainan yang genetik, bukan, kelainan yang atau apapun kata dokter, bukan, ini hanya ketidakseimbangan hormon saja. Di situ alhamdulillah, kita lega gitu, kemudian dilanjutkan seperti biasa, program hamilnya. Dokter menyarankan untuk tetap hidup sehat, pola hidup sehat, jangan begadang dan lain. Nah, efek dari obat pemicu hormon ini itu bertahan selama 3 bulan gitu. Jadi, selama itu kita dimanfaatkan untuk program hamil secara alami, kata dokter. Qadarullah belum hamil, belum positif hamil. Kita kembali lagi ke dokter androlog, "Dokter, qadarullah belum hamil." Kemudian dokter menjelaskan, "Kita sudah ikhtiar sampai di sini, gimana kalau kita tingkatkan lagi ikhtiarnya?" Dokter menawarkan bagaimana kalau inseminasi atau bayi tabung, IVF. Di situ kagetlah kami ya kan, sampailah kita di sini gitu, di tahap yang udah ditawari inseminasi buatan atau IVF gitu. Mas Alan, memilih untuk aku juga sepakat sih, untuk, inseminasi buatan dulu. Inseminasi buatan ini melibatkan dokter kandungan dan dokter androlog. Jadi aku harus milih dokter dulu di rumah sakit yang keempat ini, milih dokter kandungan yang akan mentransfer spermanya gitu untuk melakukan tindakan ke rahim gitu. Nah, jadi disitulah kita sepakat untuk inseminasi buatan yang pertama. Aku menyebutkan yang pertama ya. Nah, di situ qadarullah belum positif hamil, kita di situ sudah mental banget, capek pikiran, capek hati. Setiap pulang dari kontrol gitu ya, ketemu dokter, itu kita selalu diem, merenung, kemudian karena setiap ucapan yang kita keluarkan itu selalu menimbulkan perdebatan, mungkin sama ya, buat teman-teman mungkin bisa ngerasain gimana suasana tidak enak itu untuk ngobrol yang bikin memicu emosi gitu. Jadi kita memilih aku dan Mas Alan milih untuk diam aja, merenung. Setelah hati tenang, sudah suasana sudah enak gitu, kita baru ngobrol. Nah, kebetulan belum berhasil inseminasi buatan yang pertama ini, kita rehat setahun, kalau nggak salah kita setahun, aku dan Mas Alan evaluasi diri, kemudian kita manfaatkan waktu ini untuk saling mengerti, saling menguatkan. Di sini aku sama Mas Alan itu semakin ini ya, merasa ada tujuan yang sama, jelas, makin erat hubungan suami istri ini gitu. Ngerasanya gitu dengan program hamil ini aku sama Mas Alan tuh semakin insya Allah amin, semakin ngerasa kuat gitu. 1 tahun berselang qadarullah belum positif hamil, kita ketemu lagi, bertemu dengan dokter, androlog yang sebelumnya. Ternyata dokter androlog ini sudah tidak praktek di rumah sakit tersebut, di rumah sakit yang keempat ini. Ya, carilah info kita, dokter androlog ini pindah praktek di rumah sakit mana gitu. Ternyata ketemu di rumah sakit yang kelima. Kita ngejarlah dokter androlog ini ke rumah sakit yang kelima. Oh iya, aku belum cerita, sebelum inseminasi buatan itu aku dicek dulu ya, cek darah. Cek darah itu ya termasuk toksoplasma, rubella, dan lain-lain, termasuk swab vagina, terus, apa resiko yang membuat gagal itu diusahakan dihilangkan dulu, gitu. Jadi aku cek semuanya, cadangan telur juga dicek semuanya, alhamdulillah
sehat. Kalau udah alhamdulillah sehat, ceknya itu udah lulus, jadi bisa dilanjutkan ke inseminasi buatan. Kalau misal dari dokter kandungan ini masih ada yang perlu diperbaiki, perlu diobati, itu diobati dulu inseminasi buatan setelah, lolos screening sebelum inseminasi buatan ini, kalau udah lolos baru inseminasi buatan. Jadi alhamdulillah aku dikasih cepet sama Allah Subhanahu wa taala, jadi langsung bisa untuk inseminasi buatan, nggak lama. Kemudian, dari situ kita ke rumah sakit yang kelima ini untuk mengejar dokter androlog. Kita menjelaskan bahwasanya kita ingin program lagi setelah 1 tahun, ternyata dokter androlognya masih ingat sama kami, karena sudah setahun nggak ketemu kan ya. Ya mungkin dokter androlog bertemu dengan berbagai macam pasangan suami istri yang berjuang, nah garis 2 gitu, mengerti bahwasanya kami ingin rehat sejenak gitu. Kemudian kami ingin program kembali, bertemu dengan dokter, menjelaskan bahwasanya kami siap insyaallah untuk memulai program hamil lagi gitu. Nah di rumah sakit yang kelima ini dokter menyarankan untuk USG testis gitu. Dari USG testis Mas Alan ini di USG untuk melihat organ-organnya, kan hormonnya ini udah ketahuan ya, hormonnya seperti ini. Nah, tuhnya yang belum adalah saatnya USG testis. Nah, di situ dikasihlah rujukan untuk USG testis di lab. Setelah itu ketika hasilnya udah keluar beberapa hari ya, beberapa hari kemudian itu kembali lagi ke dokter androlog. Hasilnya adalah aku susah menjelaskan sih, soalnya dokter waktu itu juga menjelaskannya pakai, kayak gambar gitu. Jadi saluran saluran sperma itu harusnya di USG, kalau di USG itu tampilannya tuh hanya sebesar rambut, hanya garis aja, garis gini. Nah, kalau punya Mas Alan itu cukup besar salurannya. Nah, ini nggak boleh saluran yang terlalu besar, itu karena berarti ada sesuatu yang mengalami cedera gitu. Entah ini dari cedera dari luar atau cedera dari dalam. Kalau dari dalam adalah karena demam tinggi, kemudian mengonsumsi obat yang keras sebelumnya, misal sakit, minum obat yang keras itu bisa menyebabkan kayak saluran tuh kayak pembuluh mungkin ya, mungkin loh ya ini, itu membesar gitu kayak peradangan. Nah, kalau faktor dari luar bisa karena kalau main sepak bola kemudian atau kena tendangan bola bisa jadi atau, jatuh sebelumnya atau apa, faktor dari luar, katanya dokter menjelaskan seperti itu. Dan Mas Alan enggak kedua-duanya, tidak faktor dalam, tidak faktor luar. Alhamdulillah Mas Alan sehat walafiat, Mas Alan juga diberi keselamatan sama Allah selama bekerja, alhamdulillah. Tapi kenapa salurannya mengalami cedera seperti ini, aku pun dan dokter tidak tahu. Aku dan Mas Alan juga nggak tahu. Kata dokter, kasus seperti ini itu banyak, lumayan banyak di laki-laki, tapi tempat peradangannya itu yang berbeda. Misal salurannya itu ada yang saluran, mengalami cederanya itu mengalami pelebarannya itu ada yang di saluran yang lurus, salurannya yang di sebelah sini gitu, pelebarannya ada yang di sini. Jadi dokter tuh gambarnya itu nah di bagian lurusnya ini mengalami, pelebaran. Nah kalau yang salurannya yang mengalami pelebaran itu yang di lurus ini, itu bisa dioperasi, ini dipotong, seperti itu kata dokter. Jadi ini salurannya tuh dipotong kemudian dioperasi gitulah intinya. Nah, qadarullah cederanya Mas Alan itu ada di lengkungannya, di lengkungan ini. Jadi kalau misal gini, itu atau gini, itu Mas Alan itu pelebarannya tuh ada di lengkungan, di sebelah sini. Nah, kalau ini dioperasi itu nggak bisa, ya kan? Secara logika tuh nggak bisa sih, kita juga kalau bayangin operasi di saluran yang melengkung, gini, nyambungnya itu gimana kan, gitu. Jadi susah.
jadi nggak bisa dioperasi. Jadi gimana Dok? Di situ kami pun kayak bingung masalah jawab kami serahkan sama dokter saja, baiknya seperti apa gitu. Terus saya juga langsung berpikir bahwa, ya Allah ini benar-benar ujian dari Allah gitu. Alhamdulillah kami diberi kesehatan, diberi keselamatan, tapi qadarullah Allah memberi ujian di sini gitu, memberi ujian untuk berjuang untuk positif hamil gitu. Akhirnya karena tidak bisa dioperasi, akhirnya dokter menyarankan IVF lagi. Di situ Mas Alan kan ini di rumah sakit yang kelima. Sebelumnya kita ditawari, inseminasi buatan kan di rumah sakit yang keempat yang sebelumnya. Di rumah sakit yang kelima ini dokter menyarankan untuk bayi tabung atau IVF. Mas Alan langsung menjawab, "Dokter, kami boleh nggak kalau misal kami coba inseminasi buatan lagi yang kedua?" Karena rumah sakit yang kelima ini lumayan fasilitasnya lebih bagus lah daripada rumah sakit yang sebelumnya. Di situ kembalilah seperti rumah sakit yang keempat, aku cari dokter kandungan untuk melakukan proses inseminasi buatan. Yang kedua, prosesnya hampir sama, kemudian obatnya secara screening kayak, cek darah itu nggak usah ya, karena aku sebelumnya udah cek darah, kemudian udah cek segala macam hormon, udah semuanya, tinggal, meresepkan vitamin sebelum ya persislah kayak inseminasi yang pertama, kemudian dilakukanlah inseminasi buatan yang kedua, hasilnya adalah qadarullah belum berhasil. Aku ya haid, kalau nggak berhasil kan haid ya, seperti biasalah siklusku ya seperti biasa, waktunya haid ya haid, setelah inseminasi buatan ya haid gitu, pada waktunya. Akhirnya kami, ya Allah, di situ kami kayak sedikit bertanya-tanya, apakah kami harus bayi tabung gitu. Di situ kami istirahat lagi, istirahat kalau nggak salah ya setahun lagi, sampai kami di 2024. 2024 itu Mas Alan sendiri sih yang ngajak, karena sebelum-sebelumnya tahun-tahun sebelumnya tuh yang ngebet banget untuk program hamil tuh aku ya, wajar ya, kami sebagai perempuan ngerti banget rasanya. Nah 2024 Mas Alan tuh dengan sadar, "Ayo kita, mmm, maksimalkan untuk ikhtiar ini untuk bayi tabung." Di situ aku kaget ya, oh ya udahlah dijalani aja, karena kan bayi tabung kan yang merasakan prosesnya kan aku ya. Nah, setelah aku evaluasi apa perbedaan transfer embrio yang pertama yang belum berhasil dan transfer embrio yang kedua yang alhamdulillah berhasil. Yang pertama adalah evaluasinya dari aku, benar, aku sehat, kemudian makan teratur, tidur teratur, kemudian hidup sehat, apalah intinya yang disarankan oleh dokter dilakuin. Tapi ada satu yang belum aku lakuin adalah olahraga yang transfer embrio yang pertama, sebelum transfer embrio itu aku olahraganya hanya 30 menit treadmill, ya lari selama 30 menit gitu. Aku pilates juga. Jadi apa yang nggak aku lakuin ketika sebelum transfer embrio yang pertama itu aku lakuin di sebelum transfer embrio yang kedua. Ternyata sama obatnya, tapi jika kita olahraganya atau pola hidup kita berbeda, itu ternyata efeknya juga berbeda gitu, padahal obatnya sama gitu. Jadi, kesimpulannya adalah jika kalian belum berhasil dengan obat yang sama, itu belum tentu bukan obatnya yang salah, tapi reaksi obatnya yang belum maksimal terhadap tubuh kita gitu. Mungkin tubuh kita yang kurang gerak, atau tubuh kita yang kurang nutrisi, atau tubuh kita yang kurang tenang, atau apa. Jadi kalau aku
olahraga 30 menit rutin tiap hari hanya berlari itu nggak cukup. Jadi harus yang berkeringat banget, harus yang geraknya agak loncat-loncat, agak capek banget olahraganya. Itu baru mungkin metabolisme tubuhku tuh lebih cepat, jadi respon dari obatnya itu lebih bagus juga gitu. Semoga ini menjadi tips yang mencerahkan untuk teman-teman semua yang lagi berjuang. Jadi tetap semangat, jangan menyerah, kalian gak sendiri. Selebihnya kalau misal mau ada tanya-tanya, silakan tulis di kolom komentar aja. Ini udah malam, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.